Bayangan tinta menghilang begitu saja dalam kegelapan. Dia masih menyukai kehidupan sebelumnya. Melihat bayangan tinta menghilang, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Sekarang dunia adalah tempat dia awalnya tinggal. Untuk menahan roh pikiran, Wu Chen masih menaruh roh pikiran di lempengan batu di depannya. Itulah sebabnya dia datang ke sini. Apakah kamu bisa melihat sesuatu, Millet? Api suci Sugu menggelengkan kepalanya, Tuan, sebaiknya kamu lihat sendiri. Xiao Gu sedang tidur nyenyak. Pergi tidur. Wu Chen terkejut dan tertawa. Karena api suci Sugu tidak bagus, dia harus datang sendiri. Bagaimanapun, Xiao Gu bukanlah manusia sungguhan, tetapi api. Dalam beberapa hal, mereka lebih baik dalam hal itu. Wu Chen memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam lempengan batu, yang segera berubah, menunjukkan gambar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Gambar yang terekam di sini adalah pemandangan akhir dunia. Manusia, iblis, dan setan saling bertarung. Pertarungan itu sangat sengit. Kekuatan mengerikan itu telah menghancurkan langit dan bumi. Menurut analisis Wu Chen, manusia, iblis, dan setan dalam gambar ini semuanya memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Tingkat terendah memiliki alam setengah dewa, sedangkan yang terkuat ingin melampaui alam dewa yang sebenarnya. Dia tidak dapat melihat alam seperti apa yang telah dicapainya. Namun, tepat ketika pertempuran itu sengit, tiba-tiba, sebuah prasasti batu jatuh dari langit. Prasasti batu ini, dengan kekuatan yang sangat kuat, secara langsung mengejutkan orang-orang, iblis, dan setan ini hingga mati, hanya menyisakan beberapa tubuh. Ruang ini akhirnya memulihkan kedamaian. Ketika saya melihat ini, gambar itu berhenti tiba-tiba dan menghilang. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, dia berbalik. Jika tebakannya benar, batu di depannya adalah batu yang telah jatuh dari langit pada gambar sebelumnya. Mayat-mayat di sekitarnya adalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh orang-orang, iblis, dan setan yang bertarung pada tahun-tahun itu. Tetapi yang tidak dia pahami adalah mengapa orang-orang, iblis, dan setan itu harus bertarung, apa motivasi mereka untuk bertarung, bagaimana prasasti batu ini berasal, harta macam apa itu, dan bagaimana ia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Wu Chen tahu bahwa Tianji Lingbao bukanlah harta karun terkuat di dunia. Di atas Tianji Lingbao, ada Cunyuan Zibao. Di atas Cunyuan Zibao, ada Wuxiang Zibao. Di atas Wuxiang Zibao, ada artefak tertinggi. Mengenai prasasti batu ini, itu pasti bukan Tianji Lingbao, karena Tianji Lingbao tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat, tidak dapat mengejutkan begitu banyak orang kuat yang melampaui alam dewa sejati. Mengenai yang mana dari Yuan Zibao murni dan Zibao tertinggi, dia tidak dapat mengatakannya sekarang. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengusir pikiran-pikiran yang membingungkan dalam benaknya. Wu Chen menatap lempengan batu itu dengan serius lagi, mencurahkan seluruh pikirannya ke dalamnya, dan mengamati misteri itu. Suatu hari, Wu Chen tidak mendapatkan apa-apa. 2 hari kemudian, Wu Chen tidak mendapatkan apa-apa. Selama seminggu, Wu Chen tidak mendapatkan apa-apa. 1 bulan, Wu Chen tidak mendapatkan apa-apa. Dalam sekejap mata, sudah 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, Wu Chen telah berada di sini, mengamati lempengan batu itu, dan tidak bergerak. Itu tampak seperti patung tanah liat. 3 tahun kemudian, suatu hari, sosok Wu Chen bergerak, dan dia mundur dari keadaan patung tanah liat. Kekuatan ruang benar-benar misterius. Ide awal Wu Chen benar. Hal yang ada di lempengan batu ini adalah penerapan kekuatan ruang dan keterampilan pemahaman. Namun, kekuatan ruang begitu misterius sehingga butuh waktu 3 tahun bagi Wu Chen untuk sedikit memahaminya. Itu jauh dari kekuatan ruang yang sebenarnya. Mungkin, kehidupan ini sendiri dapat bersaksi melalui kekuatan ruang. Wu Chen berbicara kepada dirinya sendiri dan menentukan arah upaya selanjutnya. Dalam sejarah, ada beberapa biksu kuat yang menggunakan kekuatan ruang untuk membuktikan jalan ini. Begitu mereka berhasil, mereka akan memperoleh kekuatan tertinggi, jauh melampaui dewa sejati pada umumnya. Di kehidupan sebelumnya, Wu Chen menggunakan metode dan untuk membuktikan Tao dan menjadi dewa dan. Kemudian, ia menghabiskan ribuan tahun untuk memahami jalan lain, jalan api. Itulah sebabnya ia memiliki api suci lembah kosong. Dalam kehidupan ini, karena ia terutama berfokus pada latihan,
ia tidak dapat lagi menggunakan dan untuk membuktikan Tao, atau api untuk membuktikan Tao, seperti sebelumnya. Ia harus memilih kekuatan yang kuat sebagai arah utama latihannya. Sebagai salah satu kekuatan paling kuat di dunia, kekuatan ruang juga merupakan keinginan alami. Jika ia dapat memahami kekuatan ruang, membuktikan jalan dengan kekuatan ruang, dan mencapai jalan ruang, maka pencapaiannya di masa depan akan memungkinkan untuk melampaui puncak kehidupan sebelumnya dan memasuki keadaan puncak baru. Namun, tidak mudah untuk memahami jalan ruang. Dari zaman dahulu hingga sekarang, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mencoba memahami cara seperti ini, tetapi hanya sedikit yang benar-benar dapat berhasil, jadi sulit untuk mengatakan apakah Wu Chen akhirnya dapat membuktikan jalan ruang angkasa. Jika tidak, semua usahanya akan sia-sia dan membuang-buang waktu. Namun, tidak peduli apapun, dia harus mencoba. Jika dia dapat berhasil, bahkan jika dia gagal, itu tidak masalah. Kemudian pikirkan hal-hal lain. Bagaimanapun, kultivasinya saat ini hanya setengah alam dewa dan 5 surga, yang jauh dari alam dewa yang sebenarnya. Menyadari level ini, Wu Chen tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Namun, dia tidak berharap bahwa tablet batu ini sendiri dapat mewujudkan jalan ruang angkasa yang sebenarnya, yang sama sekali tidak mungkin. Dia menatap ruang di depannya dan mengerutkan kening. Dia memutuskan untuk pergi ke depan untuk melihat apa yang ada di depannya. Benarkah, seperti yang dikatakan Mo Ying, bahwa ada dewa yang sedang tidur di depannya? Tarik napas dalam-dalam, Wu Chen pergi ke depan. Di tanah di depannya, ada beberapa mayat. Beberapa dari mereka membusuk dan berubah menjadi bubuk. Beberapa dari mereka relatif terpelihara dengan baik. Ada masalah kesenjangan kekuatan di sini. Semakin tinggi pencapaian mereka, semakin kuat kekuatan mereka. Semakin kuat kekuatan mereka, semakin kecil kemungkinan mereka untuk terkikis. Misalnya, tubuh dewa sejati terpapar pada kondisi normal. Bahkan setelah ribuan tahun, tubuhnya masih sama seperti sebelumnya. Ini adalah biksu yang kuat. Wu Chen tidak memperhatikan sisa-sisa itu. Semakin dalam dia pergi, semakin banyak sisa-sisa di ruang itu, semakin lengkap mereka. Mungkin karena orang-orang di sini lebih kuat, jadi ada lebih banyak sisa-sisa. Tiba-tiba, Wu Chen melihat sebuah kursi dewa yang besar. Kursi dewa ini, pita cahayanya bersinar, berwarna-warni, cemerlang, dan menyilaukan. Ada seorang pria duduk di kursi ini, tangan kanannya menopang kepalanya, tangan lainnya tergantung di satu sisi, matanya terpejam rapat, dan dia tertidur lelap. Namun, sebuah kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya, membuat ruang di sekitarnya terdistorsi. Jantung Wu Chen juga tidak bisa menahan diri untuk berdebar kencang. Seluruh tubuhnya penuh dengan qi dan darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak dengan hebat. Perasaan itu seperti menerobos tubuhnya. Dia benar-benar orang kuat di alam dewa sejati. Wu Chen terkejut. Awalnya, dia mengira Mo Ying salah. Sekarang tampaknya dia tidak salah. Pria ini benar-benar orang kuat di alam dewa sejati. Karena dia adalah dewa sejati, dia tentu saja tidak perlu memprovokasinya. Dia masih tidak tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain. Jika perdagangan dilakukan dengan gegabah, dia tidak dapat menjamin bahwa apapun akan terjadi. Jadi, lebih baik tidak memprovokasi dia. Ayo pergi. Melihat sekeliling, tidak ada yang bisa dikumpulkan. Wu Chen tidak perlu tinggal. Mengenai prasasti batu, itu adalah harta yang bagus. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat saling membantu. Ketika prestasinya benar-benar menembus alam dewa yang sebenarnya, mungkin dia bisa datang ke sini untuk mencoba dan melihat apakah dia dapat mengumpulkan prasasti batu. Setelah ruang gelap, Wu Chen sekali lagi muncul di bumi. Akhirnya, Wu Chen mendongak dan menatap langit. Kali ini, dia memasuki Grand Canyon Natian, waktu terlama yang dia habiskan setelah kelahirannya kembali. Meskipun dia tidak menghadapi bahaya besar, perasaan terjebak di ruang yang berbeda sangat tidak nyaman, tetapi senang bisa keluar. Selain itu, dia tidak hanya keluar dengan lancar, tetapi juga mengeluarkan banyak hal berharga. Baginya, hal yang paling berharga adalah akar Jin Huang, yang merupakan kunci formula tubuh emas tingkat ke-7. Sekarang dia telah memecahkan semua masalah. Dia hanya perlu menyelesaikan masalah lain, jadi pada dasarnya dia tidak perlu khawatir. Jika Liu Ying mengetahuinya, dia pasti akan sangat senang.
Wu Chen tiba-tiba teringat pada istana Dewa Bulan dan Moon Ryuking. Dia memiliki minat yang sama pada bunga dan tanaman. Mereka berdua suka mengumpulkan beberapa bunga dan tanaman langka, itulah alasan mengapa mereka pertama kali berkumpul. Ada apa? Istana Dewa Bulan sudah tidak ada. Wu Chen ingat dengan jelas bahwa istana Dewa Bulan tidak jauh dari benua cahaya biru. Namun, dia mencari di luar benua cahaya biru dan tidak menemukan jejak istana Dewa Bulan. Apakah kamu dipindahkan oleh Ryu Ying lagi? Ini sangat mungkin. Lagi pula, Yue Ryuking sering melakukan ini. Setelah tinggal di suatu tempat selama beberapa tahun, dia akan mengubah posisinya dan sering berubah, yang sama sekali tidak tetap. Aku tidak bisa berkata apa-apa padanya. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Wanita ini terlalu berubah-ubah. Posisi ruang berubah ketika dia mengatakannya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan baik. Dia hanya tahu keberadaannya sebelumnya, dan kemudian dia kehilangan kontak lagi. Karena kuil bulan telah menghilang, Wu Chen tidak akan memikirkannya. Selama mereka masih hidup, akan selalu ada pertemuan di masa depan. Meninggalkan Grand Canyon Natian, Wu Chen kembali ke kota cahaya biru. Dia ingin menggunakan susunan transmisi di sini untuk pergi ke tempat lain, dunia agung Xuan Huang. Dunia Xuan Huang adalah dunia yang lebih tinggi, yang lebih maju daripada benua cahaya biru dan dunia Yao Guang. Dunia ini, yang mendominasi 11.000 dunia berukuran sedang di wilayah bintang sekitarnya, adalah dunia nyata. Di dunia ini, tidak hanya ada mereka yang kuat di alam dewa sejati, tetapi juga mereka yang kuat di alam dewa, bahkan Raja Dewa dan Raja Dewa. Dikatakan bahwa penguasa dunia Xuan Huang adalah 3 Raja Dewa. Di dunia Xuan Huang, mereka yang kuat di lingkungan Hualong dan lingkungan legendaris tidak cukup untuk dilihat. Mereka hanya dapat dianggap sebagai lapisan bawah, sementara mereka yang kuat di lingkungan semi-dewa dapat dilihat di mana-mana. Bahkan mereka yang kuat di lingkungan dewa sejati, tidak mengherankan untuk melihat dunia Xuan Huang. Sebelumnya, Wu Chen datang ke dunia Xuan Huang berkali-kali, tetapi semuanya datang sebagai seorang alkemis. Kali ini, dia datang ke dunia Xuan Huang bukan sebagai seorang alkemis, tetapi sebagai seorang biarawan bela diri murni, dan tujuannya di sini juga sangat sederhana, mengejar kekuasaan. Melalui susunan transmisi ruang angkasa, setelah waktu yang lama dan sejumlah besar galaksi, Wu Chen akhirnya datang ke dunia Xuan Huang. Dunia besar Xuan Huang, ini adalah dunia besar, tingkat kemakmurannya, tentu saja tidak perlu dikatakan, gedung-gedung tinggi, di mana-mana, kota yang megah, hampir sama besarnya dengan dunia Tianwu. Keluar dari ruang antar bintang, Wu Chen mendarat di sebuah kota bernama Tianhuangcheng. Di kota itu, ada kemakmuran. Di jalan, ada semua jenis toko, semua jenis barang, yang juga mempesona dan dapat dilihat di mana-mana. Berjalan-jalan di sekitar kota, Wu Chen hanya berjalan-jalan dan mulai melakukan beberapa hal. Sekarang, pedang pembunuh naganya masih dalam tahap limbao tingkat atas. Baginya sekarang, itu terlalu serius untuk diikuti. Kekuatannya telah mencapai levelnya. Dia tidak menggunakan senjata atau menggunakan limbao tingkat atas. Dalam hal ini, di mana limbao tingkat atas dapat dicapai. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dia lakukan adalah maju ke dao pembantaian naga. Meskipun tidak perlu dipromosikan ke harta karun roh surgawi, tetapi perlu dipromosikan ke harta karun roh surgawi. Ini adalah dunia Xuan Huang, harta karun roh surgawi semu. Diperbolehkan untuk berdagang, bahkan harta karun roh surgawi dapat dibeli selama Anda mampu membayar harganya. Sejauh yang dia ketahui, ada perdagangan harta karun roh surgawi di pelelangan tingkat tinggi di sini. Mengenai harta karun roh surgawi, dia sekarang memiliki Huo Lizong, dan api suci lembah kosong api tingkat 9, dan kekuatan keduanya, yang cukup untuk digunakan. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk membuat harta karun roh surgawi sekarang, jadi cukup untuk mempromosikan pisau jagal naga ke harta karun roh surgawi semu. Ketika dia membuktikan jalannya, dia dapat meningkatkan pisau jagal naga ke harta karun roh surgawi pada satu waktu, yang akan lebih baik. Ketika dia datang ke pusat perbelanjaan besar, Wu Chen membeli 10.000 buah harta karun roh surgawi semu pada satu waktu. Sebagai seorang dansen, hal terpenting yang dibutuhkan Wu Chen adalah uang.
Uang yang ia tabung di rekening bank terbesar di dunia di Universitas Guangzhou jumlahnya sangat banyak. Jumlah itu cukup baginya untuk hidup tanpa rasa khawatir selama ribuan tahun. Dalam bab 1858, Dao Pembunuh Naga dipromosikan ke tingkat berikutnya. Wu Chen melepaskan pedang pembunuh naga. Saat ini, pedang pembunuh naga juga sangat pantang menyerah. Sejak kompetisi Tianzuo Dunia Yao Guang, pemiliknya tidak pernah menggunakannya lagi. Pertama, ia melihat api mengambil tuannya yang terkasih, lalu ia bergabung dengan api harta karun tingkat surga, dan mengambil hati pemiliknya. Ini membuatnya merasa sangat kehilangan, jatuh, merasa seperti ditinggalkan oleh tuannya. Menyadari fluktuasi suasana hati Dao Pembunuh Naga, Wu Chen menghiburnya dan berkata, "Dao Pembunuh Naga, jangan khawatir, aku akan menjadikanmu senjata paling kuat di dunia." Tidak diragukan lagi bahwa harta karun paling kuat di dunia adalah artefak tertinggi. Mengenai apakah ada harta karun yang lebih kuat di atas artefak tertinggi, ia tidak tahu, ia belum melihatnya, juga belum pernah mendengar siapapun yang memiliki harta karun tingkat seperti itu. Setelah mendengarkan perkataan Wu Chen, suasana hati pedang pembunuh naga berangsur-angsur stabil, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan bergegas menuju harta karun spiritual tingkat surga semu itu. Merasakan cahaya dari pedang pembunuh naga, harta karun spiritual tingkat surga semu itu juga memancarkan cahaya yang cemerlang. Kekuatan setiap lapisan melonjak keluar untuk menahan kekuatan pedang pembunuh naga. Melihat bahwa dia tidak dapat menelannya, pembunuh naga juga meminta bantuan Wu Chen. Sekarang, hanya gurunya yang dapat membantunya. Hancurkan untukku. Wu Chen mengambil harta karun spiritual tingkat surga semu ini, memancarkan dan menyelimutinya dengan kekuatan yang dahsyat, menghancurkan semua harta karun spiritual tingkat surga semu ini, dan mengubah harta karun spiritual itu menjadi tubuh pembunuh naga. Pedang pembunuh naga melahap dengan gila-gilaan. Gelombang kekuatan menyapu dan membungkusnya. Proses seperti itu berlangsung selama setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, Wu Chen selalu ada di sini. Tanpa pergi kemanapun, dia memurnikan harta roh tingkat surga semu dan melahapnya oleh pembunuh naga. Saya harap itu bisa dipromosikan. Setengah bulan kemudian, setelah menyerap lebih dari 7.000 harta roh tingkat surga semu, pembunuh naga akhirnya dipromosikan dan menjadi harta roh tingkat surga semu. Neneknya, kamu akhirnya dipromosikan. Wu Chen tidak bisa berkata apa-apa tentang orang ini. Dia pikir hanya butuh 12.000 yuan paling banyak untuk mendapatkan promosi. Hasilnya, dia menghabiskan lebih dari 7.000 harta roh tingkat surga untuk mendapatkan promosi. Setelah dipromosikan ke harta roh tingkat Zuntian, suasana hati pembunuh naga jelas sangat baik, dengan cahaya yang cemerlang, kecemerlangan tak berujung melonjak dan terbuka, menyilaukan hingga ekstrim. Pada saat ini, energi yang kuat mengalir ke tubuh Wu Chen, yang sangat meningkatkan kekuatannya dan langsung mencapai puncak 5 surga di alam semi-dewa. Wu Chen tercengang. Kalau dipikir-pikir lagi, saat pembunuh naga naik level, itu akan memberinya beberapa keuntungan ekstra dan meningkatkan prestasinya sendiri. Namun, promosi ini bukan promosi langsung 1 atau 2 alam seperti sebelumnya, tetapi hanya promosi dari alam setengah dewa dan 5 surga ke puncak alam setengah dewa dan 5 surga. Namun, Wu Chen merasa puas dengan promosi ini. Alam setengah dewa tidak seperti alam sebelumnya. Untuk meningkatkan level alam, energi yang dibutuhkan sangat besar. Itulah sebabnya alam setengah dewa yang kuat sangat lambat untuk meningkatkan alam. Karena energi yang dibutuhkan sangat besar, itu di luar imajinasi. Tentu saja, alam setengah dewa bahkan lebih tidak penting daripada alam dewa sejati. Ketika datang ke alam dewa sejati, itu benar-benar terakumulasi oleh waktu. Level setiap alam membutuhkan banyak waktu untuk meningkatkan keberhasilannya. Akumulasi waktu itu mengerikan. Agar dapat meningkatkan wilayah mereka sendiri lebih cepat setelah alam dewa yang sebenarnya, para dewa juga telah menciptakan berbagai metode magis, yang paling terkenal adalah menggunakan teknik samsara agung untuk memasuki alam spiritual lain untuk mencapai pencerahan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menerobos alam tersebut dapat dipersingkat. Sudah waktunya untuk keluar. Saya sudah berada di sini selama setengah bulan. Sekarang setelah Dao Pembunuh Naga telah dipromosikan, tidak ada artinya bagi Wu Chen untuk tinggal lebih lama lagi. Si Yuelou, Wu Chen datang ke sini untuk mencicipi teh,
kedai minuman dan penginapan, yang merupakan tempat di mana banyak berita tersebar. Wu Chen sering datang ke sini untuk mencicipi teh dan anggur di satu sisi, dan meminta informasi di sisi lain. Tentu saja, pesan-pesan ini tidak selalu berguna. Anda perlu mengidentifikasi dengan cermat pesan mana yang paling berharga. Tanpa disadari, setengah hari kemudian, Wu Chen tidak menemukan berita yang berguna, yang membuatnya sedikit banyak kecewa. Saat itu, percakapan orang-orang di meja sebelah menarik perhatiannya. Terakhir kali aku pergi ke makam surgawi selama 3 tahun, pencapaianku menembus alam setengah dewa dan surga 3 dari puncak alam setengah dewa dan surga 3. Sudah 100 tahun berlalu sejak saat itu. Prestasiku juga mencapai puncak alam setengah dewa dan surga 3. Aku memutuskan untuk pergi ke makam surgawi lagi. Apakah kau juga ingin pergi ke makam peri? Aku hanya ingin pergi ke sana. Kalau begitu, bergabunglah. Bagus. Makam peri. Wu Chen mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tempat seperti itu. Dia menduga itu seharusnya kuburan yang ditinggalkan oleh orang kuat. Secara umum, banyak harta yang terkubur di kuburan, bahkan warisan orang kuat. Ini bukan godaan kecil bagi orang dengan kekuatan rendah. Wu Chen mendengarkan dengan saksama. Dari percakapan orang-orang ini, dia mengerti bahwa yang disebut makam abadi memang makam yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat. Itu benar. Namun, makam orang-orang kuat di makam abadi bukan hanya sebuah makam, tetapi area pemakaman yang luas. Di pemakaman-pemakaman ini, ada juga banyak harta karun, banyak orang telah memperoleh semacam kekuatan. Dari tempat asal yang tidak diketahui, kita telah menjadi orang yang paling kuat di dunia. Namun, di sisi lain, harus ditunjukkan bahwa, bagaimanapun juga, hanya sedikit, sebagian besar orang yang mampu naik ke langit selangkah demi selangkah, masih dari tempat yang tidak diketahui, biasa-biasa saja dan bahkan tersesat di makam peri, berubah menjadi hantu di makam peri. Makam peri bukan hanya tempat yang penuh dengan peluang. Jika Anda cukup beruntung, Anda benar-benar dapat memperoleh banyak harta karun dan meningkatkan kultivasi dan kekuatan Anda. Namun, pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat yang penuh dengan bahaya. Jika Anda tidak memperhatikannya sedikit saja, Anda mungkin jatuh ke dalamnya. Oleh karena itu, bahkan orang-orang kuat tingkat semi-dewa biasanya meminta orang lain untuk menjelajah bersama, jika tidak, itu mungkin jatuh. Mengapa kamu tidak pergi ke makam peri? Wu Chen memikirkannya. Bagaimanapun, dia tidak punya tempat untuk dituju. Mengapa dia tidak pergi ke makam abadi untuk melihat apakah dia dapat meningkatkan kekuatannya? Ngomong-ngomong, dia juga ingin melihat seperti apa makam abadi yang legendaris itu. Dalam bab 1859, makam para dewa terletak di utara kota yang sunyi sepi, di padang pasir. Padang pasir ini telah disebut sebagai daerah terlarang bagi kehidupan sejak zaman dahulu, karena iklim di sini kering dan gerimis belum turun. Sulit bagi orang biasa, bahkan biksu yang kuat, untuk bertahan hidup di tempat seperti ini. Namun, di padang pasir ini, telah ditemukan sebuah kuburan besar. Di kuburan ini, terdapat berbagai macam kuburan, besar dan kecil. Sejak ditemukan, tempat ini telah menjadi surga bagi para penjelajah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah berbondong-bondong ke tempat ini dari segala arah, memasuki kuburan-kuburan itu, dan menjelajahi harta karun di dalamnya. Pada hari ini, Wu Chen juga mengikuti jejak para penjelajah ini dan datang ke tempat ini. Begitu memasuki padang pasir, Wu Chen segera merasakan bahwa udaranya kering, seperti akan terbakar. Namun, tidak seorang pun di Wu Chen yang dapat menyakitinya sama sekali karena napas panas di sini. Oleh karena itu, dia tidak tinggal sama sekali dan pergi jauh ke dalam padang pasir. Saat berjalan di padang pasir, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah ancaman dari bawah tanah. Karena lingkungan geografis padang pasir yang unik, makhluk-makhluk di sini, secara umum, hidup di bawah tanah. Mereka menyergap di kerikil. Begitu ada mangsa yang lewat, mereka akan bergegas keluar dan membunuhnya. Bahkan manusia, tidak terkecuali. Wah, Wu Chen sedang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba, ada lubang besar di tanah. Ekor besar menjulur keluar dari lubang dan mencari Wu Chen. Sosok Wu Chen berkedip, menghilang langsung dari tempat itu, dan ekornya menerkam udara. Scorpius. Melihat ekor besar ini, Wu Chen mengenalinya sekilas.
Itu adalah pembunuh besar di padang pasir. Itu disebut hantu padang pasir. Pada mereka, itu sangat beracun. Racun jenis ini sangat ganas. Bahkan jika setengah dewa yang kuat tertusuk olehnya, ia mungkin jatuh. Wah! Melihat kilatan Wu Chen, kalajengking pecinta api itu segera membalikkan ekornya, mundur dan menyerangnya lagi. Kali ini, Wu Chen bergerak. Dengarkan saja teriakan Wu Chen yang keras, lalu hembuskan satu pukulan. Tinju yang kuat, bagaikan gunung, menghantam ekor kalajengking api dengan keras. Bang! Meskipun kalajengking api sangat beracun, kekuatannya tidak terlalu kuat. Misalnya, kekuatan kalajengking api mungkin seperti Wu Chongtian yang legendaris. Bagaimana ia bisa menahan tinju Wu Chen? Ekornya langsung hancur. Setelah gempa bumi terjadi, racun kalajengking api mengalir keluar. Bau hitam langsung mengikis tanah di sekitarnya, mengubahnya menjadi tanah hitam beracun, dan juga mengeluarkan gelembung, jadi dapat dilihat betapa ganasnya racun kalajengking pencinta api. Hancurkan saja untukku. Setelah menghancurkan ekor orang ini, Wu Chen kembali melancarkan pukulan yang kuat, yang langsung menghantam ke lubang gelap itu. Aduh! Seketika, teriakan melengking terdengar dari gua, yang terguncang terbuka oleh sebuah pukulan. Kerikil hitam beterbangan kemana-mana, tampak sangat mengerikan. Kemudian Wu Chen melihat seekor kalajengking hitam besar tergeletak di tanah dengan tenang, seluruh tubuhnya hancur, dan sudah mati. Sekilas, Wu Chen berbalik dan pergi. Dia tidak punya belas kasihan terhadap racun ini. Dalam perjalanan ke kedalaman gurun, Wu Chen juga menemui banyak hal aneh. Karena kelangsungan hidup dan lingkungannya, sebagian besar makhluk di sini ganas. Ketika orang atau benda lain melewati jangkauan mereka, mereka akan segera menyerang. Namun, bagi Wu Chen, hal-hal ini tidaklah sulit. Sepanjang jalan, semuanya mendebarkan. Seseorang, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Wu Chen untuk berjalan. Tiba-tiba dia melihat bahwa tampaknya ada seorang pria sekitar 10 kaki jauhnya di depannya. Situasi pria ini tampaknya tidak begitu baik. Dia tergeletak di tanah, pakaiannya robek, darahnya mengalir keluar, dan pasir di sekitarnya diwarnai merah. Wu Chen mengerutkan kening. Pria ini, dia tidak bisa merasakan napas sedikit pun. Jelas, dia sudah meninggal. Namun, dilihat dari darah di sekitarnya, seharusnya tidak akan lama lagi dia akan meninggal. Menggelengkan kepala, Wu Chen tidak berencana untuk mengurus orang ini, berbalik untuk pergi. Tepat pada saat itu, di langit, dengan kilatan cahaya dan bayangan, 5 orang, 4 pria dan 1 wanita, semuanya berpakaian seperti orang setengah baya, tampak sangat muda, seperti seorang gadis berusia 20-an. Itu saja, Nona. Seorang pria menunjuk ke tubuh di tanah. Tampaknya mereka ada di sini untuk pria ini. Aku ingin melarikan diri bahkan jika aku terkena pedang pengejar jiwaku. Itu hanya angan-angan. Aku harus mencarinya. Wanita itu berteriak. Ya, 4 pria datang dan menggeledah tubuh pria itu. Wu Chen melihatnya, tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara datang, disertai dengan suara itu, dan tatapan yang garang, bergegas ke arahnya. Wu Chen tidak memperhatikannya. Dia berjalan maju dan tidak mendengarnya. Melihat bahwa Wu Chen benar-benar mengabaikan keberadaannya, wanita itu menjadi marah. Di dunia ini, tidak ada yang berani mengabaikannya. Dengan minuman, Jiao mengambil pedang panjang di tangannya dan memotongnya. Pedang tajamnya langsung bergegas ke Wu Chen. Sosok Wu Chen melintas dan menghindari masa lalu. Pedang ini jatuh ke tanah. Tiba-tiba, tanah terbelah dan retakan yang dalam muncul. Kekuatan teror menyapu dan bergegas jauh. Wu Chen melirik retakan itu, lalu menatap wanita itu lagi dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Wanita itu berkata, "Tadi aku memintamu untuk berhenti. Kenapa kamu tidak berhenti?" Wu Chen tidak berbicara. "Apakah kamu harus berhenti jika kamu ingin dia berhenti? Tidak ada alasan seperti itu di dunia ini." Pada saat ini, keempat orang setengah baya itu datang dan berkata, "Nona, semuanya telah ditemukan." "Bagus, bagus." Seorang pria setengah baya menatap Wu Chen dan berkata, "Nona, apakah kamu ingin membunuh orang ini agar tidak mengungkapkan rahasianya?" Wanita itu berkata, "Bunuh saja dia." "Ya." Pria setengah baya itu segera pergi ke Wu Chen. "Wah, hidupmu tidak baik.
Kamu melihat apa yang tidak seharusnya kamu lihat dan tahu apa yang tidak seharusnya kamu ketahui, jadi kamu harus mati. Kata-kata itu jatuh, orang setengah baya itu tidak ragu-ragu, sebuah pukulan langsung keluar, kekuatan yang kuat, melalui tinju itu meledak, langsung keluar, dengan keras menyerbu Wu Chen. Mata Wu Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Orang-orang ini, terlepas dari hitam dan putih, mulai bekerja padanya. Mereka benar-benar mengira dia adalah buah kesemek yang lembut, dan membiarkan orang-orang meremasnya. Bang! Menghadapi serangan dari pihak lain, Wu Chen juga melancarkan pukulan. Dengan meletusnya pukulan, kekuatan dahsyat itu melonjak keluar, mengguncang, dan membuka. Gelombang amarah itu membuat langit ketakutan dan menggetarkan dunia. Kekuatan keduanya bertabrakan dalam sekejap, dan tiba-tiba terjadi ledakan yang menggemparkan. Energi yang menggemparkan itu bergetar dan menyapu seluruh angkasa. Itu sangat dahsyat dan ganas. Wu Chen sama sekali tidak menyerah dalam satu gerakan, menunjukkan kekuatan supernya, yang merupakan kejutan yang hebat. Sangat kuat, orang-orang setengah baya itu terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu dahsyat. Sepertinya kau tidak bisa pergi hidup-hidup. Orang-orang setengah baya itu mengeluarkan momentum yang kuat. Mereka menyerbu ke seluruh langit seperti gelombang yang ganas. Mereka sangat mendominasi. 4 surga para dewa. Begitu pria ini mengeluarkan napasnya sendiri, Wu Chen segera mengetahui kultivasinya yang sebenarnya dan merupakan pria kuat di alam setengah dewa dan 4 surga. Anak muda, matilah untukku. Pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dan sekali lagi memukulnya. Kekuatan tinju ini jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Tinju yang kuat dan dahsyat, seperti gelombang yang ganas, menyapu dan melemparkannya ke arah Wu Chen. Wu Chen meliriknya dengan dingin dan berkata, "Karena kau ingin mati, maka aku akan melengkapimu." Kata-kata itu jatuh, kekuatan yang kuat, dari tubuhnya melesat keluar, seperti kuda liar yang melarikan diri, tidak dapat lagi menahannya. Setengah alam dewa dan 5 surga. Begitu Wu Chen meledak, orang-orang parubaya itu terkejut. Tanpa diduga, kultivasi Wu Chen begitu kuat, bahkan lebih kuat darinya. Nona, anak ini agak sulit. Di sisi lain, 3 orang parubaya itu terkejut dengan kekuatan Wu Chen. Tetapi wanita itu tidak peduli, apa yang harus ditakuti, setengah alam dewa dan 5 surga. Itu sama saja, Nona. Jangan bilang itu langit berat setengah dewa tingkat 5. Bahkan jika itu langit berat setengah dewa tingkat 8 dan langit berat setengah dewa tingkat 9, itu tidak bisa menjadi lawanmu. Wanita itu tidak berbicara, dan wajahnya penuh dengan dingin dan kesombongan. Sayatan besar, Wu Chen tidak banyak memikirkannya. Dia langsung memukulnya. Teknik pemotongan hebat itu meledak dengan kekuatan super, membawa kekuatan pemotongan yang tak ada habisnya, dan bergegas menuju orang-orang setengah baya itu. Kekuatan tinju orang setengah baya itu, ketika menghadapi kekuatan Wu Chen seperti ini, tidak dapat menahan sama sekali. Itu langsung hancur, berubah menjadi cahaya dan hujan yang tak berujung, terpancar dan mengenai. Serangan pria parubaya itu hancur. Wu Chen tidak berkata apa-apa, dan segera mengerahkan kekuatan yang kuat dan kekuatan pemotongan yang dahsyat, yang menyerbu ke arah pria parubaya itu dari segala arah. Kekuatan pukulan ini adalah teror yang tak tertandingi. Saat dipukul, ruang di sekitarnya hancur oleh kekuatan pemotongan. Energi teror, terus-menerus mengalir turun, menyapu, menghancurkan ruang di sekitar orang-orang setengah baya itu. Tidak bagus. Wajah pria parubaya itu berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen bisa begitu kuat sehingga bahkan ruang di sekitarnya pun terbalik dan hancur. Orang yang bertarung. Menghadapi serangan kuat Wu Chen, orang-orang setengah baya itu tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Mereka segera mendesak kekuatan mereka yang kuat dan menggunakan keterampilan super unik mereka. Seketika, sebuah tubuh besar muncul di atas kepala orang-orang setengah baya itu. Tubuh ini, sangat besar, setinggi 100 kaki, berdiri di atas kepala, seperti King Kong, tak tertembus. Wah, jangan kira hebat jadi orang berprestasi tinggi. Biar kamu lihat apa keterampilan super uniknya. Pria parubaya itu meneguk minuman keras, yang mendesak tubuhnya yang besar untuk membawa sejumlah besar energi dan menghantam Wu Chen. Bang! Sepotong ruang di depan kami langsung hancur.
Kami sama sekali tidak sanggup menahan kekuatan sebesar ini. Kemudian, tubuh besar itu melesat turun dan langsung menghantam Wu Chen. Namun, Wu Chen sama sekali tidak bergerak. Dia menggenggam Jue dengan tangannya dan kekuatan besar meledak darinya. Itu seperti gelombang yang mengamuk yang menyapu dalam sekejap. Gelombang badai mengguncang seluruh ruang. Itu sangat hegemonik dan menakutkan. Bang! Kekuatan pemotongan tanpa akhir, meledak, energi yang sangat besar, dapat menghancurkan segalanya di dunia, menghancurkan segalanya di ruang angkasa. Serangan orang setengah baya, Maha Guru Perang Gila, ketika menghadapi kekuatan sebesar itu, hancur dalam sekejap, dan tidak dapat menahannya sama sekali. Apa? Pria parubaya itu membuka matanya dan menatap Wu Chen seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Beri aku kekalahan. Pada saat ini, Wu Chen berteriak keras. Kekuatan pemotongan yang tak berujung itu seperti angin kencang. Ia menyebar dengan hebat, mengguncang dan menyebar, menyapu ke bawah, menyerbu semua hal dan menghancurkan segalanya. Merasakan kekuatan-kekuatan ini, wajah pria parubaya itu berubah liar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia membuka mulutnya untuk memuntahkan senjata ajaib, yang bangkit menghadapi badai. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi gunung raksasa untuk menahan serangan Wu Chen. Namun, kekuatan Wu Chen sekarang, betapa kuatnya, kekuatan pemotongan di sekelilingnya, betapa mengerikannya itu, bahkan gunung pun tak kuasa menahannya dan terkejut hanya dengan satu hantaman. Apa? Pria parubaya itu akhirnya tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen akan begitu dahsyat sehingga bahkan harta karun spiritual tingkat semi-surgawi miliknya tidak dapat menahan serangan dari pihak lain. Kemudian, dia terus-menerus mengeluarkan beberapa jenis harta karun untuk mencoba menahan serangan Wu Chen. Namun, dia sama sekali tidak berpengaruh dan tidak dapat menghentikan kekuatan pemotongannya. Ah! Pria parubaya itu berteriak dan langsung dikalahkan oleh sebuah pukulan. Sosok itu terlempar keluar dan jatuh di padang pasir. Momentum tubuhnya yang melonjak juga jatuh dalam sekejap. Di sisi lain, wajah keempat orang itu semuanya berubah. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat, begitu sederhana sehingga dia mengalahkan seorang pria di alam semi-dewa dan 4 benda langit. Wah, kamu harus gila. Biarkan aku bertemu denganmu. Pria parubaya lainnya berteriak dan mengerahkan kekuatannya untuk bergegas keluar dan bertarung dengan Wu Chen. Kamu mundur. Saat itu, sebuah suara datang dari samping. Pria parubaya itu tercengang dan berkata, "Nona, apakah ini kamu?" Wanita itu berkata, "Dia sangat kuat, kamu bukan lawannya, atau aku yang akan datang." Pria parubaya itu mundur dengan marah, dan kekuatan seluruh tubuhnya juga menghilang dalam sekejap. Wanita itu berjalan keluar perlahan, menatap Wu Chen dan berkata, "Siapa namamu?" Wu Chen berkata, "Jika kamu hanya tertarik pada namaku, maka aku tidak akan menemanimu." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia tidak tertarik dengan pertarungan yang tidak berarti ini.